Di pinggir desa, tersembunyi sebuah jalan setapak sempit yang sering terabaikan. Konon, jalan itu menuju reruntuhan rumah tua yang dulunya dibangun lewat perjanjian gelap dengan makhluk halus. Rumahnya emang udah lama hilang, tapi pondasinya masih ada, tetapi tertutup lumut dan akar, menyimpan jejak kutukan masa lalu. Pagi itu cerah, namun udara terasa janggal. Aku dan Dedi, sahabatku yang gemar memburu kisah mistis, memutuskan menelusuri jalan setapak itu. Pepohonan rapat menutupi jalur, seolah melindungi sesuatu di ujungnya. Menurut cerita, rumah itu pernah dihuni oleh mereka yang mencari kekayaan lewat cara terlarang. Dan seperti kebanyakan kisah mistis, kebenarannya kabur, tapi rasa gentar yang ditinggalkannya tetap nyata. Meski percaya pada hal-hal mistis, Dedi tetap penasaran. Dengan senyum menantang, ia berkata, "Ayo, coba saja. Siapa tahu memang ada yang aneh." Di balik semangatnya, aku menangkap ketegangan di wajahnya. Aku mengangguk, meski kegelisahan mulai menguasai diri. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita serupa, tapi kali ini rasanya berbeda, seolah ada sesuatu yang benar-benar menunggu kami di sana. Langkah kami melambat saat jalan makin gelap, tertutup rindangnya pepohonan. Bayangan pekat menyelimuti dan suara-suara aneh mulai terdengar. Gemerisik daun seolah ada yang bergerak, padahal tak ada angin. Tempat ini aneh, bisikku. Dedi tak menjawab, hanya berjalan diam di belakang. Suara-suara itu semakin jelas, seperti langkah yang mendekat. Tapi saat kami menoleh, kayak gak ada siapa-siapa. Kami menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan rapat. Suasana kian menekan dan angin yang berhembus justru membawa hawa dingin yang tak wajar. "Kamu merasakannya juga?" bisik Dedi. Aku mengangguk. Perasaan tak enak mulai membebani langkah. Di ujung jalan, di hutan makin lebat. Dan tak jauh dari sana, tampak bangunan tua yang sepi. Rumah yang disebut-sebut sebagai pusat perjanjian gelap itu. Perasaan aneh mulai mengusik, seolah ada yang mengawasi dari kejauhan. Sesuatu yang telah lama tersembunyi. Aku teringat cerita lama tentang tempat yang dipenuhi energi gelap, di mana waktu dan ruang bisa kabur. Jalan ini, katanya, dulunya menuju rumah besar yang dibangun lewat perjanjian gelap, dengan jiwa sebagai bayarannya. Seorang lelaki tua pernah memperingatkanku, jangan pernah masuk ke rumah itu bukan rumah biasa. Itu pintu ke dunia lain. Langkahku terhenti saat melihat lingkaran batu besar di tengah jalan, tersusun rapi membentuk simbol yang kukenal dari ritual gelap. "Apa itu?" tanya Dedi, berdiri di sampingku. Aku tak menjawab. Angin menderu makin kencang. Lalu terdengar gemerisik dari dalam lingkaran, seperti sesuatu yang bergerak. Kami saling menatap. Cemas mulai terlihat di mata Dedi. Kami mendekati lingkaran batu, tapi semakin dekat, makin kuat rasa bahwa ada yang mengawasi. Suasana berubah, dari sunyi jadi penuh ancaman. Kami terhenti. "Aku gak mau lanjut, Dad," kataku gemetar. Ia menoleh ragu. "Kita udah sejauh ini, Syihab. Masa berhenti sekarang?" Suaranya pun mulai terdengar takut. Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat, seolah ada yang memanggilku. Saat menyentuh salah satu batu, tubuhku terguncang, seperti dialiri listrik. "Syihab, jangan!" teriak Dedi. Tapi sudah terlambat. Begitu jariku menyentuhnya, dunia seolah berhenti. Aku merasa terlempar ke tempat lain. Tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Dedi kemudian menarikku panik. "Ayo pergi, kita gak bisa di sini terus." Tapi tubuhku seolah terikat, tak bisa bergerak. Pandanganku
mengabur, lalu terdengar bisikan halus di telingaku. Kamu sudah memilih. Suaranya berasal dari batu-batu itu. Makin lama, makin menguasai seluruh tubuhku. Apa yang kamu dengar? Tanya Dedi cemas, mengguncang tubuhku. Aku menatapnya dengan mata kosong. Sesuatu dalam diriku berubah gelap. Tak bisa dijelaskan. Rasanya kayak terjebak di dimensi lain, dipenuhi bisikan dan ketakutan yang tak terucap. Saat menoleh, aku melihat bayangan besar mendekat, membawa hawa dingin yang menusuk. Apa itu? Jerit Dedi. Aku gak bisa jawab, hanya terpaku. Bayangan itu makin jelas, makin dekat. Aku ingin lari, tapi tubuhku rasanya kayak terikat, gak bisa bergerak. Bayangan itu membentuk sosok besar dari kegelapan dan abu. Dengan mata merah menyala penuh kebencian, dunia seolah tertelan oleh kekuatannya. Gak ada yang bisa keluar, bisiknya. Seperti suara ribuan jiwa terperangkap, kami tak bisa bergerak, terjebak dalam lingkaran tak terlihat. Tiba-tiba tubuhku terangkat, lalu terhempas ke tanah. Dedi terjatuh juga, tapi segera bangkit dan menarikku. Kita harus pergi, Syihab. Kami berlari secepat mungkin, tapi jalan terasa tak berujung. Suara makhluk itu masih menggema, seakan memanggil kami untuk kembali. Syihab, kita harus cepat keluar, teriak Dedi. Suaranya bergetar, tapi kami terus berlari. Hingga kami merasa jalan seakan tak berujung. Belokan demi belokan terasa sama. Pepohonan makin tinggi. Udara pun makin berat. Bisikan-bisikan kini terdengar seperti ribuan suara penuh kebencian. Gak ada jalan keluar, dan rasa takut dalam diriku semakin menguat. Seolah waktu melambat di tengah ancaman yang terus mendekat. Aku menoleh dan melihat bayangan gelap mengintip di balik pohon. Dedi, lihat, bisikku. Wajahnya langsung pucat. Itu bukan manusia. Bayangan itu muncul lagi, makhluk besar dari kegelapan. Bergerak cepat dan mengerikan, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kami seolah tersesat ke dunia lain. Jauh dari kenyataan, hanya kami berdua yang bisa merasakannya. Kami terus berlari meski tubuh lelah, napas tersengal, dan otot kaku. Rasa takut menguasai segalanya. Segala keberanian terasa sia-sia di hadapan ancaman tak terlihat. Ayo, Dad, jangan berhenti, teriakku. Dedi mengangguk lemah, putus asa mulai terlihat di wajahnya. Setiap langkah terasa sia-sia, seolah kami hanya berputar dalam lingkaran tanpa akhir. Kami berhenti di persimpangan jalan setapak. Di depan berdiri batu besar berlumut dengan ukuran aneh menyerupai simbol kuno. Meski tampak seperti monumen, ada aura mengerikan darinya. Saat aku menyentuhnya, energi kuat mengalir masuk seolah menyedot seluruh kekuatanku. Syihab, jangan sentuh itu, teriak Dedi sambil menarikku. Tapi aku merasa ada kekuatan yang tak terlihat yang menahanku. Saat ku tarik tanganku, terdengar suara gemerisik dari dalam batu. Apa itu? Seru Dedi panik. Suara itu makin keras, seperti datang dari dalam tanah mengejar kami. Kami mundur perlahan, tapi rasanya sudah terjebak dalam kutukan. Kami berlari lagi ke jalan setapak yang kian mencekam. Tanah bergetar, pepohonan seperti tangan yang ingin menangkap kami. Suara makhluk itu makin dekat, seolah tak ada jalan keluar. Napas kami berat, setiap langkah seperti di dalam mimpi buruk tanpa akhir. Aku gak kuat, Syihab. Dedi terjatuh, tubuhnya lemas. Aku berlutut di sisinya. Kita harus pergi, Dad. Jangan berhenti, kataku. Mencoba meyakinkan, tapi matanya kosong.
Aku nggak bisa, bisiknya lirih. Meski tubuhnya nyaris runtuh, aku tetap mencoba mengangkatnya. Tiba-tiba, bisikan itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas. Kalian sudah terpilih, tak ada jalan keluar, katanya. Dan itu langsung aku dengar dari telingaku. Tak ada apa-apa di sekitar. Suara itu berasal dari dalam kepalaku. Ribuan bisikan menyatu jadi satu. Keputusan menyelimuti kami dan kami merasa terperangkap di dunia makhluk tak terlihat. Dengan sisa tenaga, aku mengangkat Dedi dan kami kembali berlari. Meski tahu itu sia-sia, tanah terasa lunak seperti pasir yang menelan langkah kami. Dunia di sekitar semakin gelap dan berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan kami. Bisikan itu makin dekat. Kalian akan menjadi bagian dari kami, katanya. Dan aku merasa tubuhku mulai menyatu dengan kegelapan. Dedi nyaris tak bisa berjalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Syihab, apa yang terjadi? Bisiknya lemah. Aku tak bisa menjawab. Semua terasa semakin gak masuk akal. Kami kayak kehilangan harapan. Kemudian kami tiba di sebuah clearing aneh. Udara berat dan tanah bergetar. Di tengahnya berdiri batu besar dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan aura mistis. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk tak terlihat mengintai dari kegelapan. Inilah pusat kutukan itu, dan gak ada jalan keluar. Aku menatap Dedi, dan dia membalas dengan tatapan kosong. Kami tahu ini akhir dari perjalanan. Gak ada harapan, gak ada jalan keluar. Kami terikat pada kutukan ini, diawasi oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Tubuhku lelah dan aku pun roboh. Tanah di bawahku seolah menghisap kami, menelan dan dalam kegelapan yang tak bisa dihindari. Dedi terjatuh di sampingku. Kami tahu kami gak bisa melawan lagi. Bisikan itu semakin dekat. Kalian sudah menjadi bagian dari kami, katanya. Suara dari dunia gelap yang gak bisa kami tinggalkan. Dalam kegelapan, kami sadar kami terperangkap di tempat yang dihuni makhluk-makhluk jauh lebih kuat dari yang pernah kami bayangkan. Dunia ini penuh kutukan, dan kini kami adalah bagiannya. Tubuhku terhuyung dan jatuh. Dedi terkulai di sampingku, tak lagi punya tenaga. Kami terbaring di tanah yang terasa semakin gak stabil, tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Dunia di sekitar mulai kabur. Batas antara nyata dan mengerikan menghilang. Bisikan itu kini jelas. Ribuan suara menyatu, berputar di kepala kami, membuat waktu terasa panjang dan memabukkan. Syihab, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Suara Dedi lirih, nyaris tenggelam di tengah gemuruh bisikan. Matanya kosong, seolah terjebak antara hidup dan mati. Aku ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Kami telah melangkah terlalu jauh ke dunia ini, penuh kegelapan dan bisikan yang menguasai. Tubuhku melemah, suara-suara itu menggema semakin kuat. Di tengah ketakutan, aku merasakan sesuatu mengalir dalam diriku. Kekuatan asing dari tanah yang penuh energi gelap. Aku ingin melawan, ingin berteriak, tapi kekuatan menahanku. Dedi mencoba bangkit, tapi terlalu lemah. Syihab, kita gak bisa keluar, bisiknya. Aku gak bisa menerima kenyataan ini, kutukan yang gak bisa dihindari. Jangan katakan itu, Dedi. Kita harus berusaha, seruku. Meski dalam hati aku tahu kami hampir habis. Dunia ini di sekitar kita mulai memudar. Tanpa di bawah kami rapuh, seolah siap menelan.
Makhluk-makhluk dari bayangan kini mendekat. Hawa dingin menyelimuti punggungku dan setiap langkah hanya membuat kami semakin terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Tiba-tiba suara menggelegar dari belakang kami. Kalian sudah memilih. Suara itu mengguncang tubuhku, seolah datang dari kedalaman dunia lain. Aku menoleh dan bayangan gelap itu muncul lagi. Makhluk dari dunia yang tak terlihat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tubuhku terasa makin rapuh, seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan. Dedi menatapku dan ketukan. Syihab, kita gak bisa lari. Mereka sudah menunggu. Bisiknya nyaris menangis. Tubuhnya jatuh, tak sanggup lagi menahan beban ketakutan. Jangan menyerah, seruku. Meski hatiku juga nyaris runtuh. Aku menariknya. Tapi kami justru terjatuh bersama. Cengkraman kegelapan kian kuat. Saat itu aku tahu kami gak punya pilihan selain menghadapi apa yang akan datang. Waktu seolah berhenti, suara mengerikan itu semakin dekat. Hadirnya semakin nyata. Bayangan gelap berdiri di depan kami, makhluk besar dari kegelapan. Bermata merah menyala, menatap penuh dengan kebencian. Tubuhku kaku, gak bisa bergerak. Dedi pun gak berdaya, matanya kosong, terpaku oleh tatapan makhluk itu. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Suara itu menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Aku ingin berteriak, melewati, dan melawan. Tapi suara itu seakan menyedot seluruh kekuatanku. Tanah di bawah kami makin rapuh, siap menelan kami. Kami tak bisa lagi melawan. Makhluk itu melangkah maju, bumi bergetar di setiap langkahnya. Kami sudah menunggu kalian, ucapnya. Aku ingin lari, tapi tubuh kerasa berat banget, seolah ditahan oleh kekuatan yang gak terlihat. Aku makin terjebak, bayangan itu mendekat dan bisikan mengerikan memenuhi udara, menghimpit dada sehingga bikin nafasku makin sesak. Tubuhku lemah, kami gak bisa lari. Kami telah menjadi bagian dari tempat ini. Dunia penuh kutukan dan makhluk tak terlihat. Saat aku menoleh, Dedi sudah terkulai, matanya kosong, penuh ketakutan dan keputusasaan. Ia telah menyerah, tubuhku pun mulai rapuh, tak sanggup menahan beban ketakutan yang terus menghimpit. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tubuhku terasa terhisap ke dalam tanah, seolah seluruh kekuatanku ditarik habis. Saat menoleh, makhluk itu semakin dekat. Mata merahnya menyala penuh kebencian dan kemenangan. Kami telah terperangkap di dunia ini, dunia kegelapan, bisikan, dan makhluk tak bernama. Tak ada jalan keluar. Saat itu, dunia di sekitar kami seolah runtuh. Waktu melambat dan bisikan itu semakin jelas. Kami menunggu kalian. Aku tahu kami telah terperangkap di dunia kegelapan yang gak bisa dijelaskan. Segala hal yang dulu kami kenal kini terasa seperti ilusi. Gak ada jalan kembali. Makhluk itu berdiri di hadapan kami. Mata merahnya menatap penuh kebencian. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku kaku. Dedi tampak pasrah, wajah pucat, mata kosong, dan tubuh terkulai. Syihab, bisiknya lemah. Kita udah gak bisa keluar. Dalam ketakutan yang mendalam, aku sadar kami telah terperangkap di dunia ini. Dunia penuh kutukan dan makhluk yang gak terlihat. Dunia yang akan menelan kami selamanya. Saat makhluk itu mendekat, dunia di sekitarku mulai mundur. Bisikan mengerikan memenuhi kesadaran kami. Dan kegelapan tak lagi di luar. Ia merasuki kami dari dalam. Aku menoleh ke Dedi yang berbaring lemas. Matanya terpejam, tubuhnya tak lagi sanggup melawan ketakutan yang
telah melumpuhkannya. "Jangan menyerah, Dad," teriakku. Meski aku tahu dia nggak akan mengubah apapun, Dedi tetap terpejam. Kelelahan telah menguasainya. Bukan hanya fisik, tapi jiwa pun seperti telah direnggut. Aku berjongkok di sampingnya dan mengguncangkannya. "Bangun, Dad. Kita harus berjuang. Masih ada harapan," kataku, meski hatiku sendiri diliputi keraguan. Namun Dedi tetap diam, terbaring tanpa respon. Kami gak hanya melawan makhluk itu, tapi juga ketakutan dalam diri sendiri yang perlahan menggerogoti jiwa kami. Suara itu makin keras menggema di kepala. Tanah bergetar hebat, seolah dunia ini menuju kehancuran, dan kehadiran makhluk itu kini terasa nyata dan mengancam. Aku menatap makhluk itu. Tubuhnya besar, hitam pekat, seolah terbuat dari bayangan. Matanya merah menyala menyilaukan. Tubuhku melemah, seolah ketakutan dan kekuatan menyusup ke dalam diriku. Suara bergema di kepalaku. Gak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Aku merasa semakin rapuh, semakin terperangkap dalam jaring kegelapan. Meski nyaris tak bernyawa, ada sesuatu dalam diriku yang masih bertahan. Suara Dedi yang lemah memecah keheningan. "Syihab, kita benar-benar terperangkap ya." Matanya kosong tanpa harapan. Aku ingin meyakinkannya, tapi nggak sanggup buat bicara. Segalanya di sekitar kami membuatku sadar. Mungkin kami memang sudah nggak lagi punya jalan keluar. Entah, mungkin kita emang terperangkap di dunia lain, bisikku. Kami telah terseret terlalu jauh dalam kekuatan yang nggak terlihat, nggak terdengar, kecuali oleh kami. Tekanannya semakin kuat, menarik kami masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri. Tanpa sadar, tubuhku terasa terangkat, seolah ada yang menarikku. Saat menoleh ke Dedi, aku melihat perubahan dalam dirinya. Matanya kini bersinar dengan tekad. "Syihab, aku merasa ada sesuatu yang datang. Kuat, kita harus melawan," katanya. Aku terkejut. Dedi yang sebelumnya lemah kini kembali bersemangat. Tapi aku tahu itu bukan sepenuhnya dirinya. Ada kekuatan lain yang sedang menggerakkannya. "Jangan biarkan mereka menguasai kita, Dad," kataku. Merasakan tekad tumbuh di dalam diri. Ada dorongan kuat untuk bertahan. Meski segalanya terasa mustahil, makhluk itu masih berdiri menatap kami. Matanya merah menyala. Dunia ini sudah jauh lebih dari kenyataan. Dikuasai kekuatan tak terlihat yang perlahan merebut tubuh kami. Tapi satu hal belum hilang, keinginan untuk melawan. Walau mungkin sudah terlambat, Dedi yang tadi nyaris menyerah kini berdiri gemetar, tapi matanya menyala dengan tekad. "Kita harus keluar dari sini, Syihab. Kita harus melawan," katanya tegas. Aku terkejut, tapi hatiku tahu itu satu-satunya jalan. Meski kekuatan itu begitu besar, kami harus melawan. Kami harus menemukan jalan keluar dari dunia yang dipenuhi kegelapan ini. Dengan sisa tenaga, kami mulai bergerak. Setiap langkah terasa berat, seolah menapaki pasir hisap. Tanah di bawah kami rapuh, siap untuk kapan saja. Tapi tekad untuk melawan harus terus membakar kami agar kami tak boleh menyerah. Kami harus bertahan. Kami mulai bergerak lebih cepat meski tubuh kami penuh luka dan kelelahan. Setiap langkah terasa berat, namun kami terus maju. Makhluk itu masih mengawasi. Matanya merah menyala, mengikuti setiap gerakan kami. Aku bisa merasakan getaran dari tubuh gelapnya, seolah ada kekuatan yang gak terlihat, yang menarik kami lebih dalam dari dalam jeratnya. Meski kekuatan itu semakin menguasai kami, aku tahu kami gak boleh berhenti. Tanah di bawah kaki semakin rapuh, seakan hendak menelan kami hidup-hidup. Aku menoleh ke Dedi.
Mata putus asanya masih menyimpan secercah kekuatan. Kita harus keluar, Dad, seruku, mencoba menyalakan harapan terakhir yang tersisa. Kami terus berlari, meski jalan keluar terasa semakin mustahil. Dunia ini dipenuhi kegelapan, tapi kami gak akan menyerah. Di balik tubuh yang lemah dan rapuh, masih ada satu yang gak bisa dihancurkan. Keinginan untuk bertahan, untuk bebas dari tempat ini. Kami tiba di tempat yang lebih terang dan terbuka. Tanahnya gak lagi rapuh dan memberi sedikit harapan. Tapi kami belum aman. Makhluk itu masih mengikuti. Dengan napas tersengal dan tubuh lelah, kami terus berjalan. Kami gak boleh berhenti. Bertahan adalah satu-satunya pilihan. Di ujung jalan, kami melihat cahaya samar, seolah ada harapan. Kami berlari menuju cahaya itu, tapi saat hampir tiba, ia meredup dan lenyap. Terjatuh dan lemas, kami sadar ini bukan jalan keluar. Kami telah menjadi bagian dari dunia gelap ini, dan kami gak akan pernah kembali karena gak ada jalan untuk kembali.